menambah keilmuan kita berkaitan dengan perencanaan keuangan. Malam ini kita akan bahas mengenai tabungan ya Bu Imet ya, Ya, mengenai kita menentukan target, target dan tujuan dan tujuan tabungan. menabung. Nah, nanti yang kedua, yang pekan depan kita akan berbicara mengenai membuat anggaran dan melacak pengeluaran. Kemudian yang ketiga, hutang dan keluar dari jerat hutang. Dan yang keempat, waspada investasi bodong dan penipuan lainnya. Nah, malam ini kita akan berbicara mengenai menentukan target dan tujuan menabung. Narasumber kita yaitu Ibu Media Putri, salah satu trainer di Enrich. Beliau sudah berkecimpung di bidang konsultasi keuangan atau konsultan keuangan dengan teman-teman migran di Hong Kong selama 2 tahun ini. Jadi, mari kita saksikan dan kita dengarkan agar kita mendapatkan ilmu tentang keuangan. Baik, silakan kami persilahkan kepada Ibu Media Putri untuk bisa sharing dengan teman-teman yang ada di Hong Kong dan juga Macau. Silakan Ibu Imet. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Baik, mungkin kita mulai aja ya, karena sudah malam ya. Baik, saya mau sharing screen dulu. Oke, bisa dilihat ya Pak Imam yang jelas ya? Oke, jelas Pak? Ya, jelas, jelas Bu. Oke, selamat malam. Ini adalah seri webinar kita. Seperti kata Pak Imam tadi, adapun topik-topik kita pada 4 minggu ke depan itu adalah bijak mengelola keuangan. Jadi seperti dikatakan Pak Imam tadi, mungkin teman-teman udah datang dari Indonesia ke Hong Kong, punya mau bekerja untuk menghasilkan uang untuk keluarga, untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, pada kesempatan ini, ayo kita coba gali bagaimana cara kita mengelola keuangan kita dengan bijak sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan kita di masa yang akan datang ya. Baik, untuk acara pada malam hari ini, topik yang akan kita bahas adalah menentukan tujuan keuangan dan target tabungan. Nah, acara ini akan kita adakan setiap hari Sabtu ya Pak Imam ya, jam 9 malam live dengan Facebooknya Dompet Duafa Hong Kong. Baik teman-teman, sebelum kita mulai saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat fakta tentang pekerja migran di Hong Kong. Adapun pekerja migran di Hong Kong itu bisa dari pekerja dari Filipina, dari Indonesia, dari Nepal dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin mostly itu mungkin kebanyakan tuh dari Indonesia dan Filipina ya. Dan fakta yang pertama yang kita temukan hasil survei dari perusahaan Frost and Sullivan dengan Enrich itu ditemukan bahwa ternyata 1 dari 2 pekerja migran itu berhutang untuk membayar biaya rekrutmen. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat kembali awal bekerja di Hong Kong pasti punya cicilan-cicilan ya, itu sudah mulai berhutang. Dan fakta yang kedua kita temukan adalah ternyata hanya 6-7%, ini kecil sekali ya, pekerja migran yang pulang ke negaranya, baik itu mungkin ke Filipina atau ke Indonesia, dengan uang yang cukup. Nah, jadi tadinya berangkat dari Indonesia atau dari Filipina dengan tujuan menghasilkan gaji yang cukup besar di Hong Kong, ternyata saat pulang hanya 6-7% yang berasa benar-benar membawa uang cukup untuk memulai hidup di Indonesia atau di Filipina. Nah, fakta yang ketiga adalah hanya 18% dari pekerja migran yang punya rekening bank. Nah, ini banyak sekali teman-teman kita ini justru tidak punya rekening bank sama sekali atau punya rekening bank tapi kadang-kadang mungkin buku rekeningnya atau kartu ATM-nya diserahkan kepada keluarga, baik itu kepada orang tua, suami maupun anak gitu. Dan fakta yang terakhir yang kita temukan adalah 83% pekerja migran itu mempunyai hutang. Nah, hal ini memang banyak sekali, kebetulan Enrich juga membuka pemberian konsultasi tentang hutang, tentang keuangan ya. Memang banyak sekali teman-teman dari yang saya hadapi sendiri itu teman-teman dari Indonesia yang mempunyai banyak sekali masalah hutang. Nah, tentu saja hal ini membuat kita khawatir ya.
ada apa, kenapa bisa ini terjadi gitu loh. Nah kemudian kalau kita melihat kembali tuh teman-teman datang ke Hong Kong punya rencana-rencana, punya target-target, punya impian yang akan dicapai. Nah hanya kadang-kadang kalau kita tanya nih, kita lihat gini. Nah kalau kita lihat nih perjalanan keuangan PMI ya di Hong Kong ya, kalau kita di foto sebelah kiri itu adalah pada saat kita mengadakan welcoming session di Konsulat Indonesia. Itu kita suka tanya tuh, alasannya kalian ke Hong Kong ini apa sih? Tujuan yang rata-rata menjawabnya adalah pengen merubah nasib. Nah, pengen merubah nasib itu adalah tujuan yang bagus, tapi tidak spesifik tujuannya. Karena merubah nasib itu dengan banyak cara. Nah, karena tujuannya tidak spesifik, sehingga teman-teman jadinya akhirnya tidak jelas mau kemana arahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga setelah bekerja di Hong Kong, kemudian juga ini gambar yang ketiga adalah kembali ke tanah air. Di situ ada tulisan not a helper forever. Berarti apa? Meskipun datang ke Hong Kong sebagai pekerja di dalam domestik rumah tangga, tapi hendaknya bekerja di Hong Kong ini adalah sebagai batu loncatan bagi teman-teman semua bahwa suatu waktu nanti akan kembali ke Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat nih aspek-aspek pengelolaan uang ya, yang harus kita lihat pertama kali adalah di sini adalah disiplin menabung dan mengontrol pengeluaran. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa kalau berapapun besarnya gaji atau pendapatan seseorang, tapi kalau dia tidak punya disiplin dalam menabung, dia tidak bisa mengontrol pengeluarannya, tidak akan besarnya uang tersebut tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan yang dia harapkan. Nah, tentu saja hal ini membutuhkan kerjasama dengan keluarga dalam mengelola keuangan. Nah, kebanyakan nih yang kita lihat tuh adalah banyak dari teman-teman pekerja migran itu yang bekerja kemudian mengirimkan uang mungkin ke Indonesia misalnya tanpa ada kesepakatan atau kerjasama dengan pihak keluarga di Indonesia, baik itu orang tua atau suami ataupun dengan anak sendiri. Nah, di sini harus adanya kerjasama antara atau kesepakatan antara si pekerja migran dengan keluarga di Indonesia. Nah, kemudian nanti aspek berikutnya dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana cara kita menginvestasikan uang yang sudah kita kumpulkan. Karena apa? Karena kalau uang hanya kita taruh di tabungan saja, tidak diinvestasikan, artinya uang tersebut nanti akan bisa menjadi turun nilainya. Kenapa? Karena adanya kenaikan harga atau inflasi. Jadi kenapa perlu berinvestasi? Karena untuk mengembangkan nilai uang tersebut untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah di sini kita perlu untuk berani berbicara, berani untuk mengetahui hak-hak kita, sehingga nanti teman-teman kalau dalam bekerja dengan majikan mungkin ada hak-hak yang tidak terpenuhi, bisa berbicara dengan majikan tersebut gitu loh. Nah, kemudian tujuan aspek pengelolaan uang keuangan yang berikutnya adalah berani mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia. Jadi pada saat teman-teman berangkat dari Indonesia, itu sudah punya tuh tujuan-tujuan, sudah punya berapa target-target keuangannya, sudah mulai punya perencanaan-perencanaan kemana akan diinvestasikan uangnya, sehingga suatu saat nanti bisa siap untuk pulang ke Indonesia. Karena tentu seperti tadi dikatakan bahwa kita tidak akan menjadi sebagai pekerja migran untuk selamanya. Nah, di sini Enrich mengajarkan adalah dasar pengelolaan keuangan ya. Yang pertama sekali yang harus kita lihat itu adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita hanya mengatakan saya pengen merubah nasib. Ternyata itu tidak cukup. Teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Mengapa pergi ke Hong Kong? Nah, nanti kita akan bikin simulasi bagaimana cara kita menentukan tujuan yang akan kita capai. Dan kemudian kita harus merencanakan pengelolaan keuangan kita. Kita punya rumus adalah gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran.
Nah, biasanya rumus yang dipakai adalah gaji dikurangin pengeluaran, sisanya akan ditabung. Nah, inilah yang membuat kenapa kok uang saya tuh nggak pernah cukup ya, Bu. Gaji saya padahal udah gede. Misalnya contoh simpel nih, kalau teman-teman bayangkan waktu masih di Indonesia, mungkin teman-teman mungkin ada yang jaga toko, atau mungkin jadi petani, atau membantu suami dengan buka warung misalnya. Bayangkan gaji, atau mungkin malah jadi guru misalnya ya, yang sudah punya penghasilan misalnya. Bayangkan gaji yang diterima di Indonesia dengan gaji yang diterima di Hong Kong, yang sekarang ini adalah 4.630 Hong Kong dolar, ya. Nah, secara kasat mata gaji yang diterima di Hong Kong ini sudah cukup atau sudah sangat besar. Tetapi kenapa uangnya tidak pernah cukup setiap akhir bulan, malah kan kadang-kadang baru bulan ketiga sudah habis. Karena rumusnya adalah gaji dikurangin pengeluaran sama dengan tabungan. Nah, karena sibuk mengeluarkan uang setiap harinya, setiap minggunya, lupa uangnya ternyata nggak bersisa untuk ditabung. Jadi, rumus yang kami ajukan adalah gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran. Nah, tabungan inilah teman-teman harus mendefinisikan dulu nih, apa tujuan kita yang akan dicapai dalam waktu beberapa tahun ke depan. Sehingga kita tahu berapa uang, kita bisa mengukur berapa uang yang akan kita tabung setiap bulannya. Nah, masalah 1 dan 2 ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan untuk yang ketiga, membuat anggaran dan mencatat pengeluaran itu akan kita bahas untuk sesi Sabtu depan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ya. Apa tujuanmu ke Hong Kong? Banyak teman-teman tuh pasti punya berbagai macam tujuan dan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dari Indonesia sudah punya hutang, sehingga punya tujuannya adalah untuk menghindari pinjam uang terus-menerus karena mungkin dulu kehidupan di Indonesia tidak punya uang yang banyak, tidak punya uang yang cukup. Atau ada juga yang punya tujuan adalah pengen punya rumah sendiri misalnya. Karena selama ini mungkin rumahnya ngontrak atau rumahnya mungkin seadanya, pengen membuat rumah yang lebih permanen misalnya. Atau pengen atau ingin untuk membiayai pendidikan anak. Mungkin saya cuma tamat SMP misalnya, saya pengen anak saya itu kuliah, atau saya pengen anak saya itu sukses lah, mungkin dari tamat SMP dia masuk kejuruan misalnya, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu karena butuh biaya-biaya pendidikan misalnya. Atau juga saya pengen punya uang untuk pensiun saya nanti. Saya kan masih muda, nggak usah mikirin uang pensiun deh sekarang ini. Nggak gitu mikirnya. Justru semakin kita muda, semakin kita bisa kecil dalam menabung untuk uang pensiun kita. Justru malah tidak memberatkan kita kalau kita mulai menabung saat ini. Atau misalnya saya pengen punya usaha, atau saya pengen membantu keluarga. Ini adalah contoh-contoh tujuan yang teman-teman bisa baca sendiri di sini nantinya, apa yang akan dicapai dalam target-target teman-teman selama di Hong Kong. Mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan, dalam waktu 4 tahun ke depan, itu tergantung kepada teman-teman sendiri. Nah, kemudian, cara kita membuat tujuan itu ya, yang pertama kita harus ingat ada SMART ya, mungkin itu singkatan dalam bahasa Inggris. Yang pertama specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Nah, kita coba bahas secara singkat saja. Spesifik, tujuan tersebut harus jelas, harus spesifik. Saya ingin menabung untuk sekolah anak saya di universitas. Spesifik kan tujuannya. Kemudian terukur. Misal terukurnya apa? Ya, kalau berarti saya pengen berapa uang kuliah yang akan saya butuhkan. Misalnya, saya butuh uang kuliah misalnya 20 juta. Terukur berapa jumlah uangnya. Jadi kita tahu nih apa tujuan kita, berapa uang yang harus kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan tujuan tersebut haruslah yang dapat kita raih. Jadi nggak yang kita bisa mencapai dalam waktu misalnya, saya butuh uang 20 juta, mungkin saya bisa menabung dalam waktu 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Jadi bisa kira-kira bisa terukur ininya dan dapat kita raih. Kemudian juga tujuan tersebut juga harus masuk akal. Jadi misalnya gini, saya sementara kita masih punya utang nih, saya pengen jalan-jalan misalnya ke Jepang gitu loh.
tapi saya masih punya hutang, itu nggak masuk akal namanya, karena kita masih punya hutang. Nah, tapi sesuatu yang realistik, yang masuk akal tujuan tersebut, oh misalnya gini, oke, saya pengen pulang ke Indonesia cuti misalnya, dalam waktu setelah kontrak saya finish setelah 2 tahun ini misalnya. Itu adalah satu tujuan yang masuk akal. Kemudian juga waktunya harus jelas juga, kapan kita akan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, inilah kira-kira yang harus teman-teman ingat adalah spesifik, terukur, dapat diraih, masuk akal, dan punya target pencapaian. Nah, mari kita lihat prakteknya. Yang pertama yaitu, contohnya adalah, kita bisa 3 tujuan di sini. Yang pertama, dana darurat. Kenapa ya kita perlu dana darurat? Mungkin teman-teman baru pernah pertama kali dengar juga ya namanya dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu adalah dana yang kita butuhkan sewaktu-waktu. Nah, kebanyakan ini yang terjadi adalah teman-teman itu tidak punya dana darurat. Sehingga misalnya terjadi banjir kemarin di Indonesia. Terus rumahnya rusak, mungkin kasurnya rusak, kemudian pintu rumahnya rusak, atau mungkin lantainya rusak, sehingga butuh dana. Nah, sementara uang tidak ada di tabungan, atau mungkin uang di tabungan itu ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk anak kuliah. Nah, kenapa dana darurat ini perlu? Supaya teman-teman di saat teman-teman membutuhkan dana, uangnya sudah ada. Nah, biasanya karena tidak punya dana darurat, akhirnya apa yang terjadi? Berhutang. Nah, inilah kenapa kadang-kadang teman-teman itu banyak yang punya hutang karena tidak punya dana darurat. Contoh nih misalnya, saya kemarin baru minggu lalu diceritakan bahwa, oh Bu, saya itu terlibat hutang awalnya adalah karena saya itu ingin mengirim adik saya ke Korea. Ternyata dia butuh uang itu 20 juta dan saya tidak punya tabungan sama sekali karena saya hanya punya hutang. Akhirnya saya pikir ya udah, saya bisa pinjam hutang di sini, nanti kalau adik saya dapat pekerjaan dia bisa menyicil hutangnya yang saya bantu pinjamkan dari sini, dia bilang. Nah, ternyata yang terjadi adalah setelah diproses adiknya sudah dapat visa, pandemi COVID-19 terjadi, sehingga Korea menutup pintu untuk pekerja-pekerja yang masuk ke Korea. Akhirnya adiknya nggak bisa datang ke Korea, artinya adiknya tidak bisa bekerja di Korea, artinya lagi hutang yang dia pinjam untuk adiknya tersebut tidak bisa dia bayar, karena tadi dia berharap begitu adiknya bekerja, adiknya bisa membantu dia melunasi hutangnya. Nah, inilah yang terjadi karena kita tidak punya dana darurat, sehingga begitu ada minta bantuan dari Indonesia, mau adik pengen ke Korea, mau butuh bantuan rumah, mau orang tua sakit, karena tidak punya dana darurat, akhirnya minjam uang kepada peminjam di Hong Kong gitu loh. Sehingga ini menjadi awal dari para pekerja migran tuh mulai berhutang. Baik, nah kemudian yang tujuan yang kedua, misalnya pengen modal usaha. Contoh simpel nih ya, saya katakan tadi, misalnya gini, oke, dana darurat itu misalnya 6.000 dibutuhkan dalam, kan bisa kan kontrak itu kan 2 tahun ya, oke, berarti saya butuhkan, kalau saya pengen dapat uang 6.000 dalam 2 tahun, berarti setiap bulannya saya bisa menabung $250. Nggak terasa ya, punyanya untuk 6.000 hanya butuh $250 per bulan. Kemudian saya pengen modal usaha. Tujuan yang kedua, saya pengen modal usaha. Dalam waktu 2 tahun, saya pengen bikin usaha di Indonesia. Mungkin usahanya apa? Mungkin mesin laundry, mungkin saya pengen bikin kos-kosan, atau apalah. Mungkin saya bikin peternakan yang akan dilakukan oleh suami saya, atau mungkin saya pengen bisnis ojek misalnya. Nah, itu dalam 2 tahun saya butuh uang adalah 19.200, sehingga saya butuh hanya 800 per bulannya. Tujuan ketiga saya adalah pengen untuk pendidikan anak saya, untuk kuliah misalnya. Oh, anak saya sekarang sedang SMA, dalam waktu 2 tahun saya nabung, saya butuh uang kira-kira 12.000 atau mungkin 20 juta, maka saya akan butuh menabung sebanyak 500 untuk per bulannya. Nah, setelah kita kumpulkan 250 tambah 800 tambah 500, jumlahnya adalah 1.550. Nah, dengan gaji 4.000,
Nih, dengan gaji 4.630 ya, kemudian kita hanya membutuhkan menabung 1.550 per bulan, sehingga kita bisa membelanjakan gaji kita sebesar 3.080 setiap bulannya. Artinya apa di sini? Karena teman-teman sudah menganggarkan gajinya untuk ditabung, jadi begitu dapat gaji, ambil 1.550, masukkan dalam tabungan. Sehingga apa? Sehingga sisanya bisa kita dengan leluasa belanjakan. Jadi kita nggak khawatir, oh saya nabung nggak ya bulan ini? Nah, dengan begitu kita bisa tahu nih, nah nanti uang yang 3.080 ini kita pakai ada dua. Pertama kita pakai dikirim ke Indonesia, kemudian kita untuk hidup di Hong Kong. Nah, bagaimana cara kita untuk membaginya, membuat budget uang 3.080 ini setiap bulannya? Kita akan tunggu kelas Sabtu minggu depan. Ya, untuk saat ini kita hanya bikin pertama kali kita untuk menentukan perencanaan tujuan kita dan merencanakan berapa uang yang akan kita tabung setiap bulannya sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan tersebut. Nah, disitulah kita akan belajar bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di saat kita membelanjakan uang, mana yang benar-benar merupakan kebutuhan kita, mana yang hanya sekedar keinginan kita. Oke, gitu. Nah, untuk sementara kita selesaikan dulu slide ini. Kita buka untuk bagi teman-teman yang mungkin akan bertanya. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih banyak Bu Imet atas sharingnya. Jadi teman-teman tadi kalau kita lihat bahwa yang pertama kita perlu menetapkan tujuan. Pasti teman-teman semua memiliki tujuan dan setiap orang tujuannya bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua, kita harus disiplin dalam menabung. Nah, itu yang paling penting. Ini akan kita sampaikan terus berulang-ulang, tidak akan lelah kita untuk menyampaikan ini, mengkampanyekan ini. Karena ini sangat penting agar teman-teman ketika pulang itu membawa tabungan, tidak diberikan semua ke Indonesia, kemudian habis entah kemana, sehingga teman-teman bekerja di sini bertahun-tahun, tapi tidak ada hasil yang signifikan yang teman-teman dapatkan. Makanya tadi rumusnya, pendapatan dikurangi tabungan adalah pengeluaran, bukan dibalik. Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan. Nah, nanti kita nggak akan pernah menabung. Baik, ini sudah hadir beberapa yang lewat Zoom. Kita juga buka pertanyaan lewat Facebook Live. Teman-teman boleh chatting, tulis komentar di Facebook Live kita. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di sini untuk dijawab. Nah, yang pertama mungkin dari teman-teman yang hadir di Zoom, ada yang mau ditanyakan langsung kepada Bu Imet. Silahkan. Ini ada Bu Heni, Bu Solehah, ada Bu Erni. Silakan, ada Bu yang mau tanya, boleh di unmute suaranya, mic-nya bisa dibuka, atau boleh chatting juga nggak apa-apa. Ada, silakan. Oke, kalau belum ada, mungkin masih dipikir-pikir, saya coba ini Bu, ada beberapa kasus ini di Hong Kong ini, kadang-kadang itu bekerja, tapi majikan itu tidak memberikan makan atau uang makan Bu Imet, sehingga sebagian akan juga untuk makan dia setiap harinya. Jadi dia belanja sendiri untuk makan pokok pagi, siang, malam. Nah, mereka majikan nggak pernah ngasih karena katanya majikannya dia nggak dikasih uang belanja untuk makan dianya. Nah, kadang-kadang juga kasusnya itu majikan mengharuskan teman-teman ini makannya sama, sedangkan kadang kan majikan makannya tidak halal, sehingga kan dia nggak makan. Nah, akhirnya uang gajinya dia bagian dikeluarkan, dia digunakan untuk makannya, kan itu nggak sedikit lah Bu, kadang 1.000 bisa keluar lah.
Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Imet untuk menyikapi ini, atau Enrich pernah pernah mendapati kasus seperti ini, solusinya seperti apa ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Oke, kalau masalah misalnya kan biasa tuh gaji itu adalah 4.630 ya sekarang Ya, untuk betul. kontrak terbaru ya. Nah, kemudian kalau misalnya seharusnya kan dengan uang gaji sebesar itu dengan arti bahwa makan itu ditanggung oleh majikan. Itu adalah gaji gitu. Nah, kalau misalnya majikan tidak memberikan makan, kemudian tapi juga tidak memberikan uang makan ya. Nah, di sini tuh kalau dari sisi Enrich sendiri, itu di sini kita punya kelas, Pak. Ya, kalau saya sebutkan tadi nanti mungkin saya coba bisa bantu sharing ya. Kelasnya Enrich itu uh, sebentar. Nah, ini Enrich punya kelas yaitu berani berbicara, Pak Imam. Nah, berani berbicara ini kita ajarkan bagaimana cara seseorang itu berkomunikasi, termasuk dengan majikan, untuk dapat win-win solusi. Ya, jadi kadang-kadang yang ditakutkan itu adalah teman-teman ini takut untuk mengemukakan haknya dia, gitu loh. Nah, di sini makanya di Enris itu akan kita bagaimana cara kita melatih mereka untuk berbicara, ngomong ke majikan, latihan di depan kelas dengan teman-temannya di challenge gitu, sehingga nanti mereka terlatih untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Itu yang pertama. Ya, bisa dengan menghadiri kelas berani berbicaranya Enrich sehingga seseorang itu menjadi lebih percaya diri begitu, dan kemudian juga tidak hanya percaya diri tapi juga bisa mengkomunikasikan dengan baik keinginan atau kebutuhan atau haknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di Hong Kong ini ada namanya HELPS ya, Health for Domestic Migrant, yang bisa membantu mengkomunikasikan hal tersebut kalau misalnya si pekerja migran harus menuntut majikannya gitu loh. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sebenarnya kalau kondisi terpaksa, misalnya mungkin majikan kan tidak semuanya punya uang yang cukup mungkin sebenarnya gitu ya, tapi katakanlah mungkin sebenarnya itu adalah hak dari pekerja migran untuk dapat uang makan kalau tidak diberi makan, tapi kadang-kadang mungkin tidak ada pilihan lain, harus menerima kondisi tersebut, ya berarti harus pintar-pintar mengelola uangnya. Nah, hal inilah yang harus dikomunikasikan dengan keluarga di Indonesia. Bagaimana? Karena berarti dia butuh uang yang lebih banyak untuk dibandingkan dengan dia diberikan uang uang makan oleh majikannya atau diberi makan oleh majikannya. Sehingga dia harus bisa mengkomunikasikan dengan keluarga di Indonesia bahwa pengiriman mungkin akan lebih berkurang gitu loh. Jadi intinya adalah sebenarnya bisa mengkomunikasikan dengan keluarga di Indonesia. Jadi mungkin keluarga di Indonesia bisa mungkin mencari pendapatan lebih banyak, mencari pendapatan tambahan, atau teman di Indonesia juga bisa mengurangi pengeluarannya gitu. Itu kurang lebih Pak Imam jalan keluarnya yang kita tawarkan biasanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Imet. Jadi teman-teman harus berlatih untuk bisa menyampaikan unek-uneknya, karena kadang-kadang gini Bu Imet, kebagian besar kan orang Jawa ya, kadang orang Jawa itu kan nggak Iya, enakan, nggak enak, enakan. udah nggak enak, apa yang penting saya bisa kerja kayak gini, nggak apa-apa makan pakai duit sendiri, kadang-kadang begitu sih. Makanya teman-teman harus ikut pelatihan dari Enrich. Salah satunya nanti kita ajarkan bagaimana untuk berani berbicara ketika ada hak-hak yang kurang sesuai, yang tidak kita dapatkan yang sebagaimana mestinya. Iya, Kemudian karena sebentar Pak, saya tambahkan ya, ya, karena di Hong Kong ini tuh hak itu dilindungi sekali gitu loh. Jadi cuma sekarang ini sebenarnya bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan majikan. Itu hmm, yang penting sebenarnya gitu. Oke, ya, silakan Pak ya. Imam. Ada pertanyaan lagi, ini dari Bu Erni di Yunlong. Saya alhamdulillah ada uang dan ada modal, tapi kok saya selalu ragu dan takut untuk buka usaha. Padahal saya sudah lama di Hong Kong. Bagaimana ini solusinya? Padahal saya belum pernah mencoba buka usaha. Oh, mungkin saya belum pernah mencoba buka usaha. Nah, tapi dia takut ini Bu untuk buka usaha. Oke. Modalnya sudah ada, duitnya sudah ada. Alhamdulillah ya Bu Eni tadi ya. Bu Erni. Bu Erni, alhamdulillah ya Bu Erni ya sudah punya uang, berarti sudah punya modal ya.
Sehingga sekarang ini tinggal keberanian nih sebenarnya. Nah, sama Andrews juga tuh punya kelas mendirikan usaha sendiri namanya Pak Imam, ya Bu Erni. Nah, di sini kita ajarkan adalah pertama itu dari menghadiri kelas mendirikan usaha sendiri ini kita bisa dua yang tahu nih. Yang pertama, apakah saya itu memang bakat jadi pengusaha? Nah, ada orang yang, oh saya punya uang nih, saya pengen usaha. Tapi apakah dia bakat jadi pengusaha atau tidak? Dengan menghadiri kelas ini dia bisa tahu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berbakat jadi pengusaha atau dia pengen jadi pengusaha, dia mau belajar jadi pengusaha, kita ajarkan itu Pak, bagaimana cara marketing. Nah, karena kadang-kadang bagaimana membuat suatu produk, bagaimana caranya berkolaborasi dengan orang-orang di lingkungan kampungnya misalnya, atau bagaimana juga mencari titik balik modal. Berapa modal yang dibutuhkan untuk usaha itu akan kita ajarkan di kelas ini. Jadi kelas ini tuh ada 2 sesi malah karena cukup panjang kelasnya ya, karena kita di sini harus mengajarkan kepada teman-teman. Pertama tuh adalah bagaimana. Jadi kita tuh harus biasa tuh kadang-kadang gini, orang itu berbisnis adalah misalnya gini, saya ini suka masak misalnya Pak Imam. Ya udah saya pengen bisnis catering gitu loh. Pulang kampung saya pengen bisnis catering. Nah, pemikiran seperti itu kadang-kadang salah. Jadi saya bisa apa? Ya udah saya bisnis itu. Nah, padahal bisa jadi di kampungnya atau di tempat tinggalnya itu orang-orang tidak butuh catering misalnya. Jadi dalam berbisnis tersebut yang dibutuhkan adalah apa yang dibutuhkan oleh konsumer. Itu yang kita penuhi. Jadi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang dibutuhkan oleh konsumer. Nah, itu yang cara berpikir seperti itu yang akan kita kenalkan nanti di kelas Enrich. Kemudian juga nanti bagaimana cara berapa modal yang kita butuhkan, kita akan ajarkan bagaimana cara menghitung untuk modalnya, bagaimana cara untuk mempertahankan bisnisnya, bagaimana supaya kadang-kadang kan dalam berbisnis tersebut orang suka mencampurkan kepentingan pribadi dan kepentingan bisnisnya gitu loh. Jadi misalnya gini, saya punya bisnis warung nih, terus kemudian adik saya datang ke warung pengen makan apa? Misalnya saya punya warung makanan, adik saya datang ke warung pengen makan, ya udah saya kasih gratis gitu loh. Nggak boleh. Jadi berbisnis itu dia harus dipisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bisnis gitu loh. Nah, itu akan kita ajarkan di Enrich gitu. Karena banyak orang yang gagal dalam berbisnis karena mencampurkan uang bisnis dengan uang pribadi, mencampurkan kepentingan bisnis dengan kepentingan pribadi gitu. Gitu Bu Erni. Jadi pertama jangan takut. Langkah pertama adalah cari ilmunya dulu mumpung di Hong Kong. Di Hong Kong ilmunya nggak mahal ya. Di Hong Kong banyak ilmu-ilmu yang gratis juga banyak. Kemudian nanti mulai lihat pasarnya apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian nanti Bu Erni bisa lihat apa kira-kira yang Bu Erni mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar ini. Itu kurang lebih. Dan silakan bergabung dengan kelas Enrich mendirikan usaha sendiri. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu Imet. Ya, sama-sama Bu Erni. Jelas. Ya. Ada mau ditanyakan lagi nggak Bu Erni? Apa sudah jelas? Insya Allah jelas. Nah, tapi nanti insya Allah ya kepengen itu ngikut kelasnya seperti itu dulu ya Pak Imam, ya harus seperti itu dulu ya. Jangan tahu ilmunya gitu ya. Betul. Jadi segala sesuatu itu harus ada ilmunya dulu, karena tanpa ilmu kita nggak bisa beraksi gitu loh. Jadi dengan adanya ilmu tersebut kita bisa praktekkan apa-apa yang sudah diajarkan gitu. Termasuk yang awal tadi, kalau Bu Eni kan mungkin sudah melewati ya, sudah bisa mengelola uang dengan bijak berarti. Nah sekarang bagaimana mengembangkan uang tersebut? Bisa dengan berinvestasi dalam bentuk sesuatu atau berinvestasi dalam bentuk usaha gitu loh, ya. Tapi kayaknya kalau saya itu masalah usaha itu nggak minat gitu, kayak gitu loh. Pengennya yang investasi saja gitu. Tapi kalau investasi kan nggak setiap hari menghasilkan gitu ya Bu Imet ya. Nah, investasi itu adalah menabung hari ini untuk mendapatkan tujuan di masa datang. Nah, ya jadi ada masa datangnya gitu ya. Biasanya itu investasi itu kan macam-macam Bu Erni. Bisa jadi misalnya gini, saya pengen investasi bikin kos-kosan. Yeah. Nah, itu bisa mungkin sekarang investasinya gede dulu, tapi nanti menghasilkannya begitu mungkin bisa setiap bulan. Nah, itu bisa dijadikan passive income nantinya. Jadi begitu mungkin sudah pensiun, tapi uang jalan terus masuk. Mungkin pertama mungkin bikin satu kos-kosan dulu simpel yang rumah petak misalnya. Kemudian
kalau sudah mulai berkembang bikin satu rumah lagi misalnya, itu mungkin. Jadi investasi itu banyak macam-macam ya, ada investasi dalam bentuk kalau kita ada bentuk yang sahamnya, dana reksanya atau emasnya, tapi juga investasi juga dalam bentuk kos-kosan, dalam bentuk rumah, dalam bentuk banyak hal ya. Pokoknya yang penting adalah sesuatu yang menghasilkan untuk di kemudian hari gitu. Bismillah, mencoba. Oke. Bismillah. Makasih Bu Imet. Iya, sama-sama Pak. Doanya saja Pak Imam ya. Ya, amin. Yang penting hati-hati ya. Iya, Mbak Erni. Ya, makasih. Harus pakai ilmu. Tadi juga seperti yang disampaikan Bu Ime itu harus smart tadi ya, harus realistis, terukur. Jadi jangan, jadi terukur di sini maksud itu, jadi kita tuangkan dalam bentuk angka berapa nih kita butuhkan gitu loh. Jadi jangan pengen sekolah untuk anak sekolah, anak saya kuliah. Ya mungkin kita nggak tahu berapa jumlah uang kuliah berapa tepatnya, tapi kita bisa berancar-ancar, mungkin saya butuh 15 juta. Butuh 20 juta nih. Oke, anak saya sekarang SMA kelas 1, berarti 2 tahun lagi. Berarti saya butuh menabung 2 tahun itu berapa, dan 20 juta itu berapa ya saya bisa nabungnya gitu. Jadi itu terukur ya. Jadi harus jadi begitu kita bikin tujuan, kita daftar tujuan kita, mungkin 2 atau 3 tujuan dulu, kemudian berapa uang yang dia butuhkan. Dari situ kita bisa mulai berapa uang yang saya harus tabung setiap bulannya. Nah, ini harus dibicarakan dengan keluarga di Indonesia. Jadi jangan sampai nanti kita sudah punya rencana, keluarga nggak tahu. Akhirnya keluarga setiap butuh uang, minta uang, akhirnya jadi mesin ATM. Nah inilah kenapa kadang-kadang teman-teman pekerja migran suka ngeluh gini, Bu, saya tuh udah nabung, tapi suami minta beli motor, anak minta beli laptop gitu loh. Nah makanya butuh komunikasi yang baik antara suami dengan teman pekerja migran atau orang tua atau anak dengan teman pekerja migran sendiri. Makanya Andres juga punya kelas nih, uang dan keluarga. Karena jadi Andres di sini itu benar-benar yang dibutuhkan oleh teman-teman pekerja migran ini apa, sehingga kita bikin kelasnya. Karena memang begitu banyak sekali yang terjadi adalah teman-temannya sudah mulai menabung, tapi keluarga di Indonesia itu yang selalu menggorotin minta uang gitu loh. Akhirnya nggak tega dikasih. Padahal sebenarnya kan begitu kita punya tujuannya kan untuk keluarga juga. Jadi di sini kita harus bisa mengkomunikasikan, maka kita harus duduk bersama sebenarnya dengan suami atau dengan anak yang sudah besar atau dengan orang tua. Apa nih tujuan saya ke Hong Kong ini untuk apa nih? Jadi kita tulis 1, 2, 3. Nah kita komunikasikan dengan keluarga, ini loh tujuan kita. Nah nanti kalau misalnya tiba-tiba suami minta pengen beli motor atau tiba-tiba pengen bikin bisnis misalnya, bilang, Pak, kita lagi untuk mencapai tujuan ini. Gimana kalau kita fokus dulu selesai, kalau sudah selesai nanti baru mungkin kita bisa pindah dengan tujuan yang lainnya lagi. Jadi dikomunikasikan dulu keinginan-keinginan kita dengan suami atau dengan orang tua di Indonesia. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Imet, semoga jelas Bu Erni ya. Ya, insya Allah jelas Pak Imam. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan datang dari komentar di Facebook Bu Imet, saya bacakan dari Ibu Luki Silvia. Mohon sarannya untuk mungkin lewat ikut komentar mungkin ya. Apakah agar lebih disiplin, berkomitmen untuk tidak mengambil tabungan kecuali untuk hal-hal yang sangat darurat. Kemudian gimana nih caranya untuk bergabung di kelas belajar berkomunikasi? Silakan Bu Imet. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana supaya nggak ngambil tabungan gitu ya Pak Imam ya? Ya betul. Oke, jadi pertama itu yang saya tahu nih teman-teman banyak lakukan itu adalah menabung dengan membuka rekening di Indonesia ya, biasanya gitu ya, di bank-bank pemerintah di Indonesia. Atau teman juga bisa buka tabungan di sini mungkin di Bank of China atau di Hang Seng Bank misalnya gitu. Nah, supaya tidak gampang diambil, yang pertama itu udah tahu dulu tujuan kita menabung ini untuk apa.
Kalau teman-teman nggak tahu tujuan menabungnya untuk apa, percayalah uangnya pasti akan sering diambil. Jadi dengan kita tahu tujuan kita menabung, kemudian kita sisihkan dulu dana daruratnya. Misalnya gini, oke, misalnya teman-teman sudah punya uang nih, misalnya 20 juta gitu loh. Oke, yang 5 juta ini adalah dana darurat saya. Jadi kalau tiba-tiba ada emergensi di Indonesia, 5 juta ini yang bisa saya otak-atik untuk dikirim ke Indonesia. Yang 15 juta ini adalah mungkin saya untuk anak saya kuliah, atau mungkin untuk saya punya modal usaha. Jadi kita harus jelas dulu tujuan kita apa nih. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus menuliskan tujuan tersebut di mana yang kita gampang bisa lihat. Misalnya, kalau kita punya kaca di rumah, tempel tujuan kita. Tujuan saya ke Hong Kong untuk 2 tahun kontrak. Pertama, untuk anak saya kuliah. Yang kedua, untuk modal suami beli motor jadi ojek misalnya, ditulisin. Nah, fokus dengan tujuan tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah fokus dengan tujuan tersebut, insya Allah nggak akan ngambil-ngambil tuh uangnya. Jadi uang itu gampang diambil kalau nggak punya tujuan yang jelas, ya. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa belajar berkomunikasi? Saya katakan tadi, Enrich punya kelas, ada 5 kelas. Yang pertama, mengelola uang dengan bijak, menambah tabungan, mendirikan usaha sendiri, berani bicara uang dan keluarga. Nah, ini bisa menghubungi Facebooknya Enrich Bahasa Indonesia. Jadi Enrich Bahasa Indonesia, tinggal ditulis komen di sana, nanti kita akan balas. Nah, kemudian juga bagi teman-teman yang punya masalah tentang keuangan, bisa mengikuti konseling gratis dengan trainersnya Enrich gitu. Jadi silakan ikut kelasnya Enrich, berani bicara, Mbak. Atau ada nomor WhatsApp-nya barangkali Bu Imet, atau misalkan pakai nomor WhatsApp-nya Dede dulu kali, nggak apa-apa ya? Boleh, atau nomor WhatsApp-nya Enrich sebentar ya, saya iniin dulu. Nanti kita tulis di komentar deh teman-teman. Kita tulis di komentar nomor WhatsApp-nya. Jadi teman-teman yang berminat ingin ikut kelas, kalau ini kan kita review saja, kita membahas secara umum agar membangun kesadaran teman-teman bagaimana pentingnya kita mengelola keuangan. Nah, teman-teman harapannya nanti bisa ikut kelas secara intensif, baik itu mengelola uang dengan bijak, menambah tabungan, mendirikan usaha sendiri, berani berbicara, dan juga uang dan keluarga. Silakan nanti bisa kontak di WhatsApp-nya. Oke, WhatsApp-nya Enrich saya sebutin aja ya, Pak ya. Oke, boleh Bu. Oke, 5648 5648 0990. 0990. Oke, teman-teman, WhatsApp ke sini. Silakan ini bisa dituliskan di komentar ya, Mas Agus, untuk teman-teman yang ingin ikut kelas pelatihan bersama dengan trainer-trainernya Enrich berkaitan dengan perencanaan keuangan. Iya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan secara langsung sebelum saya bacakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Heni. Mbak Heni ya? Ya, dengan Mbak Heni. Alhamdulillah, Bu Imet, saya sudah bisa. Sebutkan nama. Udah bisa membagi keuangan saya. Maksudnya dengan gaji 4.630, saya udah bisa bagi ke orang tua, tabungan. Nah, tapi kadang saya masih bingung untuk mengelola. Saya kepengen cepat pulang, kepengen buka usaha. Saya nggak tahu modal untuk buka usaha itu berapa gitu loh, Bu. Makanya saya tuh kepengen, saya udah bisa bagi. Benar kata Pak Imam, duit segitu kadang untuk makan. Saya sendiri ya, Bu. Maksudnya kalau gajian nggak menentu saya nabung. Saya selalu menyisihkan 1.000. Karena apa? Saya makan seringnya hanya dikasih mie, terus kita makan kadang nggak bikin kita kenyang atau gimana, karena majikan saya gampang marah, sementara marah dan juga gampang mengeluarkan pembantu. Nah, akhirnya saya ikhlas, mudah-mudahan ini memang rezekinya segini gitu ya Ibu. Jadi
Gimana caranya saya bisa membagi uang segitu buat dikirim ke Indo karena saya tulang punggung keluarga, saya bagi-bagi. Terus kadang dalam saya menyisihkan 1.000 itu sudah buat untuk beli kuota, nah untuk libur, untuk makan, tapi kadang masih gimana caranya duit 1.000 saya harus masih ada sisa, saya sisihkan sendiri lagi gitu loh. Jadi kepengen cepat pulang ke Indonesia gitu, kepengen buka usaha dan juga ya kepingin buka usaha ibaratnya sembako, dan juga gimana orang tua saya kepingin saya buka ibaratnya kata ibu tadi investasi seperti kos-kosan apa, sepertinya saya belum mampu gitu loh. Jadi gimana lebih bagian lebih ini lagi, teliti lagi gitu. Makasih Bu. Oke, sama-sama Mbak Heni. Oke, bagus ya Mbak Heni ya. Jadi dengan uang 1.000 bisa bertahan ya, bisa memanfaatkan sedemikian mungkin. Kemudian juga masih bisa ngirim uang ke Indonesia dan menabung ya. Bagus sekali. Berarti sudah mulai disiplin berarti ya. Nah, usaha apa ya gitu. Nah, itu kembali lagi kita harus melihat apa yang dibutuhkan pasar tempat Mbak Heni tinggal. Itu dulu nih. Nah, kemudian dari situ baru kita lihat nih, oke, mungkin kalau nanti bisa mungkin tempat tinggalnya di mana, bisa cari tahu mungkin lewat internet cari tahu, atau mungkin dicari tahu dengan orang tua, atau mungkin kalau sudah punya suami tanya sama suaminya apa kira-kira bisnis yang cocok untuk di sana. Nah, kemudian cari ilmunya. Nah, spesifik cari ilmunya misalnya begini. Misalnya kalau Enrich kita akan memberikan pendidikan usaha itu adalah secara umum ya, bagaimana cara marketing, bagaimana cara mencatat keuangannya, bagaimana cara menentukan balik modalnya, bagaimana cara supaya bisnis itu berlangsung lama gitu. Itu adalah ilmu-ilmu secara umum gitu loh. Nah, sekarang misalnya gini, oh saya itu pengen misalnya bisnis kos-kosan, berarti Mbak Heni harus cari tahu dulu nih, pertama tanah dulu, harus jadi mulai survei tuh tanahnya berapa, kemudian untuk bangun satu rumah petak aja tuh berapa. Nah dari situ baru Mbak Heni nanti melihat nih, uang saya ada berapa nih. Nah dari uang saya sudah berapa saya kumpulkan, oh mungkin belum cukup saat ini, siapa tahu, oh, oke belum cukup berarti butuh berapa lama lagi nih saya harus pulang, saya harus perpanjang kontrak saya supaya saya bisa mencapai jumlah uang yang ingin saya kumpulkan untuk bikin kos-kosan tersebut gitu loh. Jadi dari sana Mbak ini bisa berencana, oh saya butuh mungkin 2 kontrak lagi misalnya. Atau dari sana karena sudah tahu pengen bikin kos-kosan, misalnya butuh uang misalnya 60 juta misalnya, contoh simpelnya itu udah beli tanah, udah bangunan ya misalnya. Oke, berarti sekarang baru punya uang 30 juta, berarti butuh 30 juta lagi. Nah, dari sana Mbak ini bisa tarik ulur nih ke belakang nih. Oh, berarti saya butuh berapa tahun kontrak ya? Mungkin 2 kali kontrak lagi saya bisa kumpulkan uang dengan cara misalnya menabung misalnya 2 juta per bulan misalnya. Jadi hal ini dikomunikasikan dengan keluarga sehingga keluarga mengerti. Jadi di saat mereka butuh sesuatu mereka nggak langsung minta. Kenapa? Karena Mbak Heni lagi menyiapkan suatu program tabungan untuk bikin kos-kosan supaya bisa cepat pulang gitu loh. Gitu. Jadi kembali ini ilmunya dulu pelajari, kemudian cari tahu apa yang akan dibutuhkan di kampungnya tersebut. Bisnis apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian nanti baru tentukan berapa jumlah uang yang akan kita butuhkan. Itu bisa dikomunikasikan, bisa cari tahu. Misalnya gini, oh kalau bisa juga dengan begini, misalnya dengan bisnis kecil-kecilan dulu misalnya. Misalnya nggak usah bikin kos-kosan dulu, mungkin dengan beli tanah dulu. Kalau beli tanah, kemudian nanti bisa dijual kembali, harganya naik, bisa dapat uangnya. Nanti baru bikin kos-kosan. Jadi punya berbagai macam cara nanti alternatifnya gitu loh. Alhamdulillah Bu, saya di sini 4 tahun saya sudah dapat tanah dan juga bisa ngidupin keluarga di Indo, udah punya sih alhamdulillah. Terus, nah sekarang untuk kalau mau bikin kos-kosan berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan? Kalau bikin kos-kosan, saya kan dikasih tanah sama ibu saya, yang bukan yang saya beli sendiri. Kalau yang dikasih ibu saya, kata bapak saya kan dia tukang. Kalau bikin rumah sama nguruk tanah itu,
mahal nguruknya gitu loh Bu, karena Nggak, apa jadi dia nggak, di tadi bawah. ya, tapi Mbak ini harus tahu dulu berapa budgetnya. Itu yang penting. Hmm. Ya, harus tahu dulu berapa budgetnya sehingga nanti bisa merencanakan, oh saya sudah punya uang sekian juta, saya butuh sekian juta lagi. Itu yang penting. Jadi Kalau makanya mendingan misalnya saya Bu, uh, saya kepengennya buka usaha sembako dulu di tanah yang saya beli kemarin gitu loh. oh nggak apa-apa. Itu Kayak nanti gitu. masing-masing kan pilihan masing-masing ya. Jadi kalau Ya, makanya saya bilang untuk lebih detailnya mungkin bisa ikuti kelas English dulu ya, mendirikan usaha iya, sendiri saya kita bisa lebih detail ya. tahu. Nanti Iya, nanti kita bahas detail soalnya itu 2 sesi soalnya kelas English itu kan iya. untuk mendirikan usaha ini gitu loh. Karena sama-sama dua-duanya maju gitu Bu di daerah itu. Karena apa saya sudah bosan hidup di kota, saya kepengen hidup di kampung. Sedangkan di kampung yang saya beli tanahnya kemarin itu pasar jauh, hanya ada pasar bukanya seminggu 3 kali. Jadi saya kepengen buka sembako di Sembako. rumah gitu loh. Oh, itu ide yang bagus sekali Mbak ini. Iya, Iya. makanya saya kepengen cepet pulang, kepengen buka usaha di rumah. Sedangkan di sana kalau ada warga yang lagi muhajatan, dia mencari ibaratnya ngasih DP dulu separuh, separuh kita yang biayain gitu loh. Bu. Jadi saya kepengen terjun ke situ gitu loh. Oke. Baik, silakan Mbak, silakan bergabung nanti kontak aja WhatsApp-nya Enrich ya. Oh iya, kasih. Terima Kasih kasih. Pak Ustadz. Oke ya, sama-sama. Semoga bisa mencerahkan ya Bu Heni. Jadi mulai dari apa yang dibutuhkan sama pasar. Kalau misalkan yang dibutuhkan sama pasar ternyata pas dengan hobi kita, nah itu bagus itu. Iya, pas cocok banget itu. Tapi kalaupun Iya. enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita memenuhi kebutuhan. Belajar dulu Pak. Kalau enggak belajar dulu. Belajar dulu ya, betul. Ya, karena di Hongkong Alhamdulillah, dagangan Hongkong udah ini bisa, Bu. di Hongkong ini banyak sekali kelas-kelas yang diadakan oleh mungkin NGO, mungkin bank atau KJRI ya. Sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan. Iya, betul. Oke, Bu Imet, mungkin ini terakhir Bu Imet dari Bu Nur Halimah. Ini semoga bisa lewat kelas virtual agar bisa ikut. Nah, mungkin Bu Imet bisa jelaskan nih kalau kelas yang akan kita buka ini kelasnya virtual atau tatap muka ini Bu Imet? Oh, yang sekarang ini? Halo? Ya, yang sekarang ini maksudnya. Bukan, nanti kelas Kelasnya yang Enrich. mengelola uang dengan bijak, menambah Oh, oke. tabungan. Baik. Kelasnya Enrich, Jadi betul, gini, face to face atau virtual. Oke. Nah, untuk sementara karena masih ada pandemi dan baru dibolehkan maksimal 4 orang bertemu, jadi sementara Enrich masih memberikan kelas lewat Zoom. Kelas virtual lewat Zoom. Jadi kita belum mengadakan kelas yang face to face yang bertemu muka ya. Nah, kalau kelas Enrich yang bertemu muka, mungkin nanti kita ada rencana kita mungkin bisa kerjasama dengan Dompet Duafa ya Pak Imam ya, atau mungkin teman-teman bisa juga langsung ke Enrich-nya. Nanti kita bisa lihat kapan kita bisa ketemu yang bertatap mukanya. Tapi untuk sementara ini kita Enrich sendiri masih memberikan kelas lewat Zoom karena itu tadi karena kita masih takutnya pandemi ini masih belum diizinkan oleh pemerintah untuk membuka kelas yang banyak gitu loh. Oke, berarti jangan khawatir ini Bu Nur Halimah, nanti kelasnya kita pakai virtual, pakai Zoom karena masih pandemi. Jadi teman-teman yang berada dimanapun tidak usah khawatir, tidak harus datang ke KSWB atau datang ke tempat mana yang kita adakan. Teman-teman cukup dari lokasinya masing-masing nanti bergabung kelas via Zoom. Dan ini nanti bisa ikut semua atau bisa memilih 1, 2, atau 3 gitu ya Bu Imet ya, sesuai dengan teman-teman butuhnya yang mana gitu ya Bu Imet ya. Iya, jadi atau mungkin nanti bisa juga kalau misalnya Dompet Duafa sudah siap untuk buka kelas, mungkin kita nggak banyak ya, mungkin cuma 4-5 murid aja gitu misalnya, kita nggak apa, jadi kita social distancing karena kan Dede juga tempatnya cukup gede, misalnya kita bisa kalau misalnya udah terpenuhi mungkin ada 5 student, kita bisa buka kelas untuk di Dede sendiri juga bisa gitu loh. Jadi tapi untuk Enrich sekarang ini kita pakai Zoom kelasnya. Oke. Ya baik, nanti teman-teman tunggu informasinya. Tapi sementara itu teman-teman nanti bisa bergabung kelas virtual melalui Zoom. Nanti insya Allah
kalau memungkinkan kita bisa adakan secara tatap muka di kantor Tumit Duafa, karena memang untuk berbicara persoalan keuangan seperti ini, karena ini bentuknya juga workshop, bagusnya memang tatap muka. Tatap muka ya. Lebih interaktif, kita ada studi kasus dan lain sebagainya, tanya jawabnya juga lebih enak. Nah, nanti bisa tatap muka. Nah, tapi kita nanti akan adakan 4 kali pertemuan seperti ini dulu setiap malam Ahad untuk membangun kesadaran teman-teman berkaitan dengan keuangan, ya, agar teman-teman ini benar-benar menganggap penting bagaimana merencanakan keuangan ini, bagaimana menabung, ya, bagaimana menetapkan tujuan, ya, sehingga ketika teman-teman bekerja di Hong Kong benar-benar nanti akan ada hasil yang bermanfaat, ya, yang akan dicapai ketika teman-teman pulang ke Indonesia. Demikian teman-teman sekalian, tepat ini sudah jam 10 waktu Hong Kong. Silakan teman-teman bisa kembali beristirahat atau melanjutkan pekerjaan. Ya, semoga teman-teman sehat semua dan juga dilindungi oleh Allah SWT, dan juga kita dijauhkan, ya, dari virus corona, insya Allah. Terima kasih Ibu Media Putri, atau yang lebih akrab kita sapa Bu Imet, atas ilmunya. Semoga berkah. Sampai ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dan juga di channel yang sama, ya, di page Dompet of Hong Kong. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang hadir di Zoom, dan juga para pemirsa yang ada di Facebook. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ya.